Nabi Muhammad SAW dijelaskan ketika Ali meriwayatkan dan para sahabat lain meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu lebih indah dari purnama. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kalau dari sini aja kita melihat ternyata apa yang disampaikan oleh Nandar ini membelokkan hadisnya sendiri. Dia yang salah menafsirkan hadisnya sendiri karena hadisnya mengatakan bahwa nabinya itu ciri-cirinya tidak terlalu putih. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal Nandar. Jadi udah lama banget saya nggak bahas Nandar. Ya memang karakternya suka klaim sana sini, sok bahasa Ibrani, tapi nggak bisa ngertiin kalimat ke dalam kalimat yang tepat, kata ke dalam kalimat, kalimat dalam perikop dan lain-lain nggak ngerti, cuman tahu baca dan hafalan doang. Nanti habis itu keluar-keluar ngajak untuk baca bahasa Ibrani gitu doang. Tapi kali ini saya akan luruskan klaimnya dia guys. Yang mana seneng banget ngeklaim ayat-ayat dalam Alkitab dibilang itu adalah untuk nabinya. Tapi kita akan luruskan aja poin-poin ini. Ini adalah videonya dia yang udah lama sebenarnya. Dia mengklaim bahwa kitab Kidung Agung 5 ayat 10 itu yaitu Muhammad putih kulitnya katanya. Hadisnya padahal berkata lain. Itu yang akan kita bahas hari ini. Karena memang Nandar hanya halusinasi saja. Mari kita langsung nonton videonya ya guys. Di dalam Kidung Agung atau dalam bahasa Ibraninya itu Shir Hashrim, Perek Hamis pasal ke-5. Ya, Fasyuk nomor atau ayat Asyar 10. Di situ secara eksplisit disebutkan di dalam bahasa Ibraninya terlebih dahulu Daudi Sahfiadom Dagul Merbaba. Atau kalau di dalam Alkitabul Muqaddas Habibi Abiyad Wahmaru Mu'alamu Baina Rabwah. Kekasihku itu kulitnya putih, kemerah-merahan, ya. Mencolok kalau diartikan di situ, atau kalau diterjemahkan yang lebih mudah dipahami adalah membawa 10.000 orang. Saya cross-check dari kitab Perjanjian Lama, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim sampai dengan Perjanjian Baru, Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sampai dengan kitab Wahyu. Saya tidak pernah menemukan satu orang pun yang tercatat di dalam sejarah membawa 10.000 orang dengan ciri dan kriteria kulitnya putih kemerah-merahan kecuali baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW di dalam peristiwa Fathul Mekah, di mana Rasulullah membawa 10.000 orang. Begitu. Dan itu sudah dijelaskan di Bible ya? Ya ini ayatnya. Ya kan? Kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawi, Nabi Muhammad SAW dijelaskan ketika Ali meriwayatkan dan para sahabat lain meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu lebih indah dari purnama. Kulitnya putih kemerah-merahan. Ya jelas banget di situ dia mengklaim katanya nabinya itu kulitnya putih ya guys ya. Dan kemudian dia kaitkan dengan Kidung Agung 5 ayat 10 yang mana itu menubuatkan tentang nabinya. Tapi sekali lagi klaim tetaplah klaim tanpa bukti apapun. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, apakah benar nabinya Nandar ini kulitnya putih seperti yang dibilang dalam Kidung Agung 5 ayat yang ke-10? Langsung kita cross check saja guys. Ya, dalam Kidung Agung 5 ayat 9 dikatakan di sini, how is your beloved better than others? Yang artinya bagaimana bisa kekasihmu itu kelebihannya apa sih dari yang lain? Most beautiful of women, ditanyain ya. How is your beloved better than others that you cherish as so? Katanya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpai kami begini? Sebelum masuk di ayat 10, kita lihat dulu konteksnya di situ di mana ini adalah percakapan dan pertanyaan yang disampaikan orang-orang kepada perempuan ini. Memangnya kekasihmu tuh kelebihannya apa? Kok sampai kamu bangga-banggakan seperti itu? Bahkan dikatakan sampai engkau menyumpai aku. Karena kamu begitu bangga, tolong sebutin kelebihannya apa? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Dan kemudian di ayat 10 dijawablah sama perempuan yang ditulis dalam Kidung Agung 5 ayat 10. Dikatakan di situ dalam Kidung Agung 5:10, my beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya sendiri, my lover is radiant and ruddy ini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunaninya, Delphidos, moulekos kai puros, eklelosis menos, apo muriadon. Ya, di sini jelas dikatakan bahwa dia ya putih gitu loh, white. Putih dan cerah, ini kulitnya putih bersih dan cerah. Sehingga dalam bahasa Ibraninya sendiri dikatakan ya, kalau dalam bahasa Ibraninya sendiri ya dikatakan Dodi Syahwe Adom Dagul Merbabah.
Nah, kalau kita lihat di sini, ini jelas mengkonfirmasi bahwa orang ini kulitnya putih bersih dan merah cerah. Kalau kita melihat hal ini, jadi ciri-cirinya fix. Seseorang yang dinubuatkan dalam Kidung Agung 5 ayat 10 harusnya kulitnya memang putih. Dan kalau ini diklaim oleh Nandar sebagai nabinya, berarti nabinya memang harus putih bersih. Fix ya. Tapi persoalannya ketika kita melihat dalam hadits, ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Nandar. Ternyata kulit dari nabinya itu tidak terlalu putih, guys. Silakan cek sendiri. Dikatakan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, dikutip juga oleh Imam Al-Tirmidzi dalam Syama'il Al-Muhammadiyah, dijelaskan bahwa postur tubuh Rasulullah itu sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Pas lah ya. Gambaran postur tubuh Nabi Muhammad lengkapnya sebagai berikut. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, warna kulitnya tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu sawo matang di tengah-tengah. Rambutnya tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Allah mengangkatnya menjadi Rasul di umur 40 tahun. Beliau menetap 10 tahun di Mekah dan di Madinah 10 tahun. Rasulullah wafat di umur 60-an dan di rambut dan jenggotnya tidak lebih dari 20 rambut dan jenggot yang berwarna putih. Bukhari dan Muslim. Tapi di sini kita harus tahu nih bahwa dikatakan tidak terlalu putih. Sedangkan dalam Kidung Agung tadi katakan putih bersih. My beloved is white and ruddy. Merah-merah kekasihku. Ya. Kalau dari sini aja kita melihat ternyata apa yang disampaikan oleh Nandar ini membelokkan hadisnya sendiri. Dia yang salah menafsirkan hadisnya sendiri karena hadisnya mengatakan bahwa nabinya itu ciri-cirinya tidak terlalu putih. Sedangkan dalam Kidung Agung itu benar-benar putih, guys. Dari sini aja kita udah tahu bahwa klaimnya Nandar nggak bisa dia buktikan sendiri. Saya mencoba mencari dalam artikel yang lain. Dikatakan Al-Bara juga mengatakan wajah Nabi Muhammad seindah bulan. Ini yang dibilang Nandar tadi ya. Bahkan menurut sahabat lain yakni Jabir bin Samurah berpendapat bahwa wajah Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan purnama. Luar biasa, guys. Dalam buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis sahih, karya M. Khuraish Shihab, Nabi Muhammad mempunyai struktur kepala yang besar dan wajahnya tidak terlalu bulat. Beliau memiliki dahi yang rata dan lebar. Warna kulit Nabi Muhammad yang tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu gelap. Rambutnya juga tidak begitu keriting berwarna hitam. Pandangan mata Nabi sangat tajam dan berwibawa. Pada kerlingan matanya tak pernah beliau mengisyaratkan hal yang buruk, bahkan kepada musuhnya sekalipun, jadi yang baik-baik aja. Tapi yang saya mau sorotin adalah tidak terlalu putih. Jadi sebenarnya nabinya Nandar ini putih apa enggak? Dia klaim Kidung Agung 5 ayat 10. Dia klaim kulitnya putih padahal di hadisnya enggak. Sama kayak debat saya Mas Didit dan juga Nandar waktu itu. Nandar sebenarnya mengklaim Kidung Agung juga make hadis yang keliru juga. Padahal di situ kan harusnya kita kejar situ, tapi dia ngelesnya ke tempat lain. Makanya males sebenarnya kalau debat karena nyerocos, nggak mau dengerin orang sehingga tidak bisa melihat secara jelas. Tapi dalam bagian ini jelas banget nih. Sekarang silakan buktikan hadis ini sahih apa enggak. Tapi memang kan tadi bilang hadis sahih bahwa kulitnya nabinya Nandar itu tidak terlalu putih. Dan ini tidak sesuai dengan Kidung Agung 5 ayat yang ke-10. Selain itu dia juga klaim katanya Kidung Agung ini mengatakan bahwa Nabi itu akan membawa 10.000 pasukan. Sehingga digenapi di nabinya Nandar karena ketika ada sebuah perang beliau membawa 10.000 pasukan. Dan memang tafsiran ini ngaco banget, jauh banget gitu. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya ya guys. Tinggal klik aja, kita gampang kok cari sekarang itu yang di apa. Kalau tidak mau membaca kitabnya atau bukunya, tinggal kita download aplikasi Sirah Nabawi atau hadis-hadis sahihah mengenai ciri dan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Di antaranya membawa 10.000 pasukan. Peristiwa Fathul Makkah tidak terbantahkan. Bukan hanya itu. Di ayat ke-11-nya, saya bacakan di sini ya. Di ayat ke-11-nya, terjemahannya dulu, bagaikan emas muri kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti burung gagak. Di dalam bahasa Ibraninya, Roshou Tempash Kushatau Tal Talim Shaharot Ka'oreb.
sebetulnya tidak seperti ini bacanya. Saya senang aja ya dengan dialek seperti ini. Kaorebe. Ada kol-kolahnya ya. Nah, di sini dikatakan ada sebuah diksi talim syahorot. Artinya adalah mengombak rambutnya itu dan hitam. Dan kalau kita melihat sirah Nabawi pun demikian, bahwa Rasulullah SAW ini adalah sosok pribadi selain membawa 10.000 orang, kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, beliau juga rambutnya itu mengombak dan hitam, bukan pirang. Oke, sampai di sini saya sebenarnya belum mau mengomentari rambut. Soalnya rambut ini nanti saya akan bahas terpisah. Tapi saya mau komentari soal dia bawa 10.000 pasukan. Jadi dibilang bahwa nabinya membawa 10.000 pasukan dan dikaitkan dengan Kidung Agung 5 ayat 10 yang di situ muncul kata 10,000. Nah, guys, di sini kita akan lihat bagaimana cocokmologinya Nandar ini benar-benar ngasal, guys. Sebenarnya kita akan melihat apa yang Nandar maksud dengan 10.000 orang. Ya, di sini Rasulullah dan 10.000 pasukan menguasai Mekah pada 10 Ramadan. Penaklukan kota Mekah dan Fatul Mekah yang tadi dibilang Nandar ya, terjadi pada 10 Ramadan 8 Hijriah. Saat itu Rasulullah bersama dengan 10.000 pasukan bergerak dari Madinah untuk menduduki Mekah. Peristiwa Fatul Mekah berawal dari perjanjian Hudaibiyah, yakni perjanjian damai antara kaum muslimin dan Quraisy. Perjanjian ini terjadi ketika satu rombongan dari Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah hendak melaksanakan haji di Baitullah. Namun pihak Quraisy melihatnya sebagai sebuah ancaman. Hal ini dilihat sebagai ancaman dan kaum Quraisy dan mereka membuat perjanjian agar kaum muslimin tidak leluasa memasuki kota Mekah. Jadi di sini adalah pasukan yang dibilang ya. Apakah hal ini nyambung jika dikaitkan dengan Kidung Agung 5 ayat 10? Jelas sama sekali nggak nyambung, guys. Maksud 10.000 orang dalam Kidung Agung adalah seperti ini. Dikatakan ya, putih bersih dan merah cerah kekasihku menyolok mata di antara selaksa orang. Di antara selaksa orang. Outstanding among 10,000. Atau the chief among 10,000. Di antara ini tadi, selaksa orang. Atau dikatakan dalam bahasa Ibraninya ya, tadi ya, merbabah. Merbabah atau selaksa orang atau 10.000 orang. Ini di antara, jadi dia itu putih di antara 10.000 orang. Jadi bukan membawa 10.000 orang untuk perang, iya nggak sih? Jadi contohnya kayak gini nih, laki-laki ini ganteng sekali di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antara 7 orang ini, nah cowok ini yang paling senyum manis dan paling ganteng. Jadi bukan membawa sekian pasukan untuk perang, nggak ada. Itu namanya cocokmologi di luar konteks. Jadi ternyata maksud Kidung Agung 5 ayat 10 itu sebenarnya tidak nyambung dengan yang Nandar sampaikan, hanya klaim doang. Jelaslah Nandar hanya mengada-ada apa yang nggak ada. 10.000 orang itu maksudnya adalah dia putih di antara 10.000 orang, bukan dia pergi perang membawa 10.000 orang. Ini nggak nyambung sama sekali. Toh juga sebenarnya bukan putih, tapi tidak terlalu putih ternyata nabinya Mas Nandar. Jadi tolonglah kalau Anda sudah bisa bahasa Ibrani, yo belajar cara mengartikan bahasa Ibrani yang baik dan benar. Jangan cuma bisa baca nggak ngerti maksudnya. Ini penting banget. Banyak anak kecil bisa baca. Banyak. Misalnya baca tahu goreng, mereka bisa. Tapi belum tentu dia mengerti tahu goreng yang mana. Kan kayak gitu. Pentingnya sebuah bahasa itu ketika kita bisa membaca, tetapi kita juga bisa mengerti. Saya yakin Anda bisa baca kok bahasa Perancis. Bisa, busur, misalnya gitu. Dia baca bisa, tapi kan belum mengerti artinya. Untuk apa gitu. Jadi mengertilah bahasa Ibrani beserta artinya dan memahami dengan baik dan benar supaya nggak tersesat. Terima kasih, ini saja dari saya Louis Prastio. God be with you all.